Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa yang berbahagia, di sini kami ingin berbicara tentang masalah sholat. Sholat adalah menurut bahasa berarti doa. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah perkataan, perbuatan yang diawali dari takbiratul ihram dan disudahi atau diakhiri dengan salam, dengan syarat rukun yang telah ditetapkan oleh agama. Rasulullah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, as-sholatu imaduddin, wa man aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Artinya, sholat adalah cagak atau tiang agama. Barang siapa yang mengerjakan sholat berarti menegakkan agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat berarti merobohkan agama. Al-hadis au kama qala. Adapun syarat-syarat wajib sholat antara lain ada 3 perkara, yakni 1, beragama Islam. Artinya orang yang tidak beragama Islam tidak ada tuntunan atau tuntutan wajib sholat. Jadi sholat itu khusus untuk yang beragama Islam. Yang kedua, tamyiz atau istilahnya itu sudah akil balik, sudah masuki umur untuk menjalankan hukum sholat. Kalau diukur dari ketentuan umur, kurang lebih dari usia 10 tahun sudah diharuskan untuk menjalankan sholat. Namun kita perlu adanya satu pelatihan sebelum kita berumur 10 tahun. Kita latih anak-anak kita atau adik-adik kita untuk belajar bersolat. Manakala nanti kalau sudah masuk usia 10 tahun, dia sudah terbiasa, sudah terampil, bahkan sudah luwes untuk menjalankan kaifiyah dan lafal-lafal sholat. Yang ketiga yaitu berakal sehat. Artinya orang yang sedang mabuk, orang yang sedang tidur, atau orang yang tidak waras akalnya, tidak ada kewajiban sholat. Itu antara lain syarat wajib sholat. Adapun syarat sahnya sholat, ini ada beberapa ketentuan, antara lain dalam keadaan suci, suci dari hadas kecil, hadas besar, pun juga suci dari najis, baik badannya, pakaiannya, atau semua perangkat yang dibuat untuk menjalankan sholat itu harus suci. Karena itu kita harus berhati-hati untuk menjalankan sholat, menjaga kesucian, baik itu dohir maupun batinnya. Juga suci batinnya yaitu harus suci dari sifat-sifat yang mengotori batin kita.
seperti sifat kasut, dengki, sifat amarah, sifat ujub, takabur, itu kalau usahakan untuk disucikan. Jadi suci batinnya, juga suci perangkat lahiriannya, seperti pakaian kita, baju kita, celana kita, sarung kita. Kalau yang perempuan mungkin jilbab kita, mukena kita, seluruhnya yang dipakai untuk sholat harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Kalau batin kita masih kotor dari hadas besar, ada syarat-syarat tertentu harus menjalankan, yaitu mandi janabah atau mandi junub istilahnya. Itu ketentuan syarat untuk sahnya sholat. Dan usahakan kalau untuk kesucian lahiriah seperti pakaian-pakaian, usahakan disunatkan dengan warna-warna yang mengandung nilai kesucian, antara lain pakai warna-warna yang putih, sarung yang putih, baju yang putih, dan lebih afdol kalau bajunya itu pakai lengan yang panjang, dan lebih habis maneh kalau itu disetrika. Karena apa? Karena kita akan menghadap kepada Sang Maha Kholik, Sang Maha Pencipta. Jadi harus kita utamakan adab kita, tata krama kita untuk menghadap kepada Rabbul Izzati. Jangan sampai terbalik. Contohnya kalau akan menghadap kepada sama manusia yang lebih di atas kita statusnya, kadang-kadang kita pakai pakaian yang baik, yang bagus, diistimewakan. Namun kadang-kadang kalau akan menghadap kepada Tuhan kita, kadang-kadang pakaiannya itu semau gue kita. Itu sebenarnya kurang pas. Makanya kita harus introspeksi, harus mawas diri. Kalau akan menghadap kepada Allah utamanya, contohnya sholat 5 waktu harus diutamakan dengan pakaian-pakaian yang suci, yang bersih, apalagi kalau yang bagus-bagus, yang disetrika. Karena apa? Kita mengistimewakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita harus bisa berbenah diri untuk menjiwai, untuk mengevaluasi peribadatan kita kepada Allah Rabbul Izzati. Jadi hablum minallahnya harus kita utamakan, kita istimewakan. Jangan hanya hablum minan nasnya saja. Tapi kadang-kadang kita tanpa sadar, banyak kita tahu kadang-kadang kalau untuk sama manusia itu sok dipaes-paes, sok diistimewakan. Tapi kalau dengan untuk Tuhannya kadang-kadang itu seenaknya saja, ya. Kadang sebagian entah itu bersih atau najis atau tidak, kadang-kadang bahkan sangat enak sekali kalau akan sholat bagi kaum pria. Kadang-kadang sok pakai kaos yang ada gambar-gambarnya, kaos oblong. Nah, itu ya boleh saja, tapi ya etikanya itu kurang pas lah. Jadi adab kita, tata krama kita harus kita utamakan, karena kita akan menghadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi utamakanlah kalau akan sholat itu diistimewakan. Seperti keistimewaannya kalau kita akan menghadap pada atasan kita, pada orang-orang yang kita perlukan. Allah lebih kita perlukan daripada sesama manusia. Yang ketiga, menutup aurat, yaitu syarat sahnya sholat. Bagi aurat laki-laki itu antara lutut dan pusar, ya, pusar. Antara pusar dan lutut itu harus tertutup.
Tapi lebih afdolnya kalau kita itu menutup seluruhnya, ya, bagian badan, dan tutup dengan yang bagus-bagus tadi, itu sukul adabnya seperti itu. Bagi perempuan, seluruh badannya itu tertutup kecuali wajah dan telapak tangan. Ya, tolong bagi yang perempuan-perempuan, ibu-ibu, saudari-saudari, semuanya itu harus ya mukenanya itu yang bagus-bagus. Jangan hanya satu, sampai setahun hanya satu doang. Sehingga kadang-kadang sudah kelihatan banyak apanya itu ya, banyak jamur-jamurnya itu ya. Itu harus kita mau tidak mau harus introspeksi, mawas diri. Ya diistimewakan kalau seperti kita punya baju, kalau kita punya baju itu spesial, yang sing baju ke pesta, baju ke tidur, ada baju ke pantai, baju ke pertemuan. Kenapa kalau kita akan menghadap Allah hanya satu doang? Bisa, saya rasa kurang pas, kurang adil. Jadi harus ada dua tiganya salinannya lah, dan utamakan dengan warna-warna yang putih saja, yang netral. Boleh warna hitam, hijau, tapi kayaknya kesannya itu lebih enak kalau putih. Jadi itu juga memberikan perlambang untuk menuntun hati kita menuju kepada kesucian, karena kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat yaitu telah masuk waktunya sholat. Yang dimaksud itu kalau belum waktunya sholat, ya jangan sholat. Waktunya sholat itu ada tertentu. Biasanya kalau waktu zuhur itu kalau pakai kode jam sekarang mungkin jam 11.20 WIB itu sudah masuk waktu zuhur. Sekarang sudah enak tentang waktu itu, kita tidak cari-cari lagi karena sudah banyak terdengar suara-suara untuk memasuki waktu, yaitu suara tarhiman dilanjutkan dengan suara panggilan sholat, suara azan. Jadi harus mengetahui waktunya. Jadi tidak seenak kita kelingan sholat, bukan. Jadi ada waktu-waktu tersendiri, dan utamakan di awal waktu ya. Jangan sampai memolor-molor atau mengakhirkan waktu. Sebab orang yang mengakhirkan waktu itu juga ada nilai tersendiri. Orang yang mengawali waktu ada nilai tersendiri. Allah itu Maha Rahman Rahim, juga memberikan prioritas kita. Siapa yang cepat-cepat bergegas untuk memenuhi panggilan Allah, nilainya ya maksimal. Siapa yang paling mengentengkan atau paling santai-santai, itu juga ada nilainya tersendiri. Ini harus kita yakini, karena Allah itu harus diprioritaskan. Jadi segala sesuatu, apa pekerjaan, kalau sudah ada panggilan Allah, tinggalkanlah. Kata dalam surat Al-Jumu'at, wa dzarul bai', itu ayatnya, tinggalkanlah jual beli. Ketika sudah selesai sholat, diteruskan yaitu fantasyiru fil ardi, bertebaran lagi untuk pekerjaan apa yang kita geluti tadi. Yang sekolah ya sekolah lagi, yang Pak Tani ke sawah lagi, yang berdagang buka tokonya, kiosnya lagi. Itu makanya fantasyiru, bertebaran lagi untuk mencari rezeki dari Allah. Karena itu sholat harus kita prioritaskan. Apalagi sholat itu merupakan standar utama dari amal perbuatan manusia. Artinya apa? Jadi amal-amal yang lain, amal ibadah yang lain, itu ukurannya sholat. Kalau sholatnya itu bagus, benar, maka amal-amal yang lain akan dihitung. Sholat, puasanya dihitung, hajinya dihitung, amal perbuatan yang baik dihitung, sosial kemasyarakatan dihitung, dan sebagainya. Itu tolak ukurnya adalah amal sholat. Kalau sholatnya itu rusak atau sholatnya itu tidak diterima, maka
amal-amal yang lain itu sudah terhapus semuanya. Karena itulah sholat merupakan tolak ukur pertama dihitung dan tidaknya amal perbuatan. Karena itu para pendengar semuanya, mari kita prioritaskan untuk sholat wajib sehari semalam 5 waktu. Untuk yang kelima, syarat sahnya sholat menghadap ke arah kiblat. Kalau dari arah sini kiblat itu dari Indonesia ini agak ke barat, agak ke utara sedikit, agak barat laut. Jadi cara dihitung dari apa itu sudut itu 60 derajat ke arah barat laut dari Indonesia ini, agak menceng. Jadi alhamdulillah kalau masjid-masjid itu, musola itu sudah dikompas, sudah tepat. Kalau seperti di rumah, di musola itu di rumah atau di kamar sampean, semuanya itu tolong agak dimencengkan ke arah barat laut sedikit, jadi biar tidak menghadap ke jurus barat. Itu kiblat kita, yaitu di Makkahul Mukarramah, yaitu di yang namanya Ka'bah Allah. Itu kiblat kita sebagai yaitu ukuran untuk menghadapkan Allah menghadap ke satu penjuru, yakni di Ka'bah Allah. Yang keenam yaitu mengetahui tata cara mengerjakan sholat, termasuk mengetahui mana yang rukun dan mana yang syaratnya. Jadi mengetahui, kita tahu ini rukun sholat, ini rukun daripada syarat rukun sholat. Itu ada beberapa sahnya sholat. Karena itu mari kita perhatikan hal-hal ini. Karena apa? Ini pengabdian kita yang paling penting, yaitu sholat. Supaya kalau kita tahu seperti ini, sholat kita minimal akan mendapat nilai baik dan mudah-mudahan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dari syarat sahnya sholat. Adapun yang berikutnya yaitu rukun-rukun sholat. Ada beberapa rukun sholat, satu rukunnya yaitu niat untuk masuk waktu sholat. Bergantung, kalau sudah waktu zuhur ya niatnya niat waktu zuhur. Mari kita teruskan yaitu yang satu yaitu sholat. Dan rukun ini, rukun dan syarat harus terpenuhi. Kalau tidak, itu tidak akan menjadi sahnya untuk menjalankan sholat. Ada beberapa rukun adalah satu yaitu niat. Kita harus berniat dalam hati dan dipandu dengan lisan kita. Biasanya diawali dengan bahasa Arab ucapan nawaitu, atau dengan istilah nawaitu usolli, gitu ya. Usul itu saya niat sholat. Bergantung, kalau zuhur ya fardu zuhri, kalau asar ya fardu asri, kalau maghrib ya fardu maghribi, kalau isya ya fardu isya'i, kalau subuh ya fardu subhi. Harus niat dilafalkan dan dalam hati. Terus dua, berdiri jika orang itu mampu. Kalau tidak mampu kakek duduk. Kalau tidak mampu duduk kakek berbaring. Kalau tidak mampu berbaring pakai perlingan mata saja. Itu mudahnya Islam di situ itu. Jadi kita harus berdiri, tergantung kepada situasi kondisi. Alhamdulillah kita masih dalam kondisi yang bagus, sholat kita masih bisa sempurna. Yang ketiga yaitu setelah niat tadi mengucapkan takbiratul ihram dengan baca takbir setelah sholli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilan qiblati adaan. Kalau sendiri ya lillahi ta'ala, kalau jamaah ya menjadi makmum ya makmuman, kalau menjadi imam ya imaman, gitu aja deh. Allahu Akbar itu takbiratul ihram. Dan diusahakan setiap lafal itu karena berbahasa Arab itu harus fasih, ya,
makhrajnya harus fasih, keluar hurufnya hija itu harus fasih. Dibaca alif atau ain, ya, bukan berbeda. Kha atau kha, kha itu agak mengorok, kha atau ha atau kaf, ghain, nah itu namanya makhraj. Setiap bacaan harus betul. Karena ini yang pakai sholat itu pakai bahasa Al-Quran, bahasa hijaiyah, bahasa Arab harus. Dan kita orang Jawa, kalau bisa jangan sampai ngikuti ejaan Jawa, yaitu Wonocoroko Momodoro Tomo itu harus kita mengikuti ejaan hijaiyah, alif, ba, ta, sa, ila akhir. Harus belajar. Ini perlunya kita untuk belajar bertarbiyah, mengkaji tentang kaifiyah sholat lafalnya. Setelah itu terus membaca surat Al-Fatihah, itu yang keempat. Itu wajibnya saja ya, tetapi itu Fatihah. Nah, aneh doa iftitah itu kan sunnah saja. Ini kan langsung Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Lahir tidak. Tapi ada kesunatan, artinya ditambah dengan baca doa iftitah, takbiron dan sebagainya. Surat Al-Fatihah harus fasih juga lafal-lafalnya karena ini Al-Qur'an juga. Makanya itu harus kita kaji, kita mengaji lagi bagaimana kefasihan, ketartilan, kefasihan, makhrajnya, tebal tipisnya, tafhim tartibnya, ya, jedanya harus. Ya, kalau perlu dikeraskan, kalau perlu diberi irama, seperti tidak usah seperti iramanya orang kiroat terlalu lantang nanti ya, biasa saja. Jadi biar nanti kalau kita bikin dan misalkan sholat itu yang harus yang tenang, ya, yang khusyuk, yang khudu, yang tartib, tidak usah tergesa-gesa, tidak usah seperti orang mengejar mencuri, tidak usah. Iya, karena akan menghadap kepada terutama bacaan-bacaannya, bacaan setiap pergerakan rukuknya itu dari takbir ke takbir ada bacaannya, seperti bacaan iktidal, ya, iktidal itu bacaan iktidal itu kan bangun dari rukuk itu, jadi itu ada bacaannya dan bacaannya harus tumakninah. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Terus ngangkat lagi iktidal, sami Allahu liman hamidah ila akhir. Itu yang harus tartil, jangan sampai keburu-buru seperti orang mengejar pencuri jangan. Karena Allah itu tidak butuh kecepatannya, tapi yang butuh adalah khusyuk, khudu dan tartilnya. Jadi kita harus ada caranya. Setelah itu terus sujud 2 kali. Dalam sujud itu adalah yaitu apa, seakan-akan kita itu menunjukkan wajah kita kepada bumi pertiwi kita itu. Dan bacaan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali. Terus duduk yaitu baca doa istighfar, ya. Rabbil firli warhamni wasburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu harus tartil, betul-betul apalagi kita sebagai siswa-siswi, alumni aliyah negeri ini harus fasih betul. Untuk fasihnya itu harus belajar, dikaji lagi. Jangan bla 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 bla, jangan. Kita masih ada usaha. Terus setelah itu duduk tasyahud akhir sampai 4 kali, itu bacaannya sama saja. Saya rasa sudah bisa semuanya, tinggal kita mentertibkan
dan mengurut-urut diurut, ya. Tidak boleh dilencak-lencak dari nomor 1, 2, 3 sampai rukun yang ke-13 yaitu tertib atau diurut. Dan setelah itu terus baca salam. Berarti kalau salam sudah berakhir untuk menjalankan sholat. Doa sholat, doa wajib itu sudah selesai karena sudah salam pertama. Salam yang kedua itu statusnya hanya tambahan atau sunnah saja. Tapi lebih afdolnya ya ditambah diteruskan salam pertama dan salam kedua, jangan salam satu saja. Karena apa? Manakala kita ada pentingnya itu ditambahi, manakala yang wajib itu tidak benar, nanti masih bisa dilanjutkan dengan yang sunnah-sunnah itu saja. Mungkin ini daripada uraian daripada bicaraan kita kepada bab sholat. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan pelajaran bagi kita bersama, sama-sama mengkaji tentang perbuatan wajib kita yang tidak kita lupakan sehari semalam sebanyak 17 rakaat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Banyak kekurangannya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.